Bab 1646 sampai tamat. Bab 1646, Pertarungan Dua Doudi, Bagian 2. Petir darah menutupi langit. Hun Tiandi memandang Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan saat menghadapi serangannya. Ekspresi suram melintas di matanya. Pertarungan jalan buntu semacam ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah maju ke kelas Doudi, kamu akan bisa melawanku. Hun Tiandi menghirup udara. Matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Petir darah yang memenuhi langit telah melemah. Hun Tiandi tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan. Sebuah kekuatan hisap meletus. Awan darah yang menembus langit benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulutnya saat ini. Awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang. Namun, itu dimakan oleh Hun Tiandi pada saat ini. Setelah awan darah, yang telah menutupi dataran tengah selama setengah tahun, dilahap, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Banyak orang sedikit bersemangat saat mereka melihat sinar matahari yang agak menyilaukan. Baru setelah merasakan suasana kiamat tiba, mereka menyadari betapa berharganya hal-hal yang biasanya biasa itu. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersemangat. Pertempuran di langit, yang akan menentukan nasib benua Douqi, baru saja memasuki tahap intensnya. Retak-retak. Setelah awan darah, yang menyebar di langit, ditelan oleh Hun Tiandi, tubuh yang terakhir membengkak. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi raksasa berwarna darah setinggi 100.000 kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan pelindung darah yang mengelilingi tubuh besar 100.000 kaki. Raksasa darah itu berdiri di langit dan menutupinya. Di hadapan serangan visual yang mengerikan, tidak ada yang menduga bahwa pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah area dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi jurang yang dalam. Haha, ini tubuh di darahku. Apa yang bisa kau lakukan? Mata darah besar Hun Tiandi menatap Xiao Yan. Saat ini, petir angin melonjak saat dia bernafas. Dia menghembuskan napas dan energi seluruh dataran tengah tampaknya sangat berfluktuasi. Tubuh Doudi. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat Hun Tiandi yang berukuran ratusan ribu kaki. Berasal dari klan kuno, mereka secara alami sadar bahwa elit Douqi dapat menggabungkan dunia ke dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunia. Hanya dengan mengangkat tangan saja bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya sangat hebat dan menakutkan. Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi. Sebaliknya, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya aura tubuh 100.000 kaki itu. Kemampuan semacam ini disebut oleh orang lain sebagai tubuh Doudi. Ini karena seseorang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Doudi. Oleh karena itu, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah drastis setelah melihat adegan ini. Namun, sebelum mereka bisa panik, Xiao Yan di langit melihat sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa. Tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya, tanah itu dibagi-bagi. Magma tak berujung naik. Akhirnya, mereka berubah menjadi api merah yang kaya dan mengerumuni tubuh Xiao Yan. Setelah api merah bergulir ini melonjak ke tubuh Xiao Yan, dia mulai membengkak di depan sepasang mata cemas yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api yang cemerlang dengan cepat bersiul dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang berlama-lama di sekitarnya. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Sebuah kejutan melintas di mata Hun Tiandi setelah dia melihat naga api yang brilian. Berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin, saya ingin melihat apakah tubuh di darah saya ini atau tubuh api di Anda lebih kuat. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat Hun Tiandi menyerang langsung. Dia tidak menghindar. Sebuah pukulan dilempar ke depan. Naga api brilian yang mengelilinginya dihancurkan ke depan dengan kejam. Bang! Hun Tiandi melangkah maju saat tawa dinginnya terdengar. Dia ditemani oleh angin dan kilat saat pukulan yang tampaknya biasa dilemparkan. Itu dengan cepat runtuh di langit. Ki darah tak berujung melonjak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Anginnya sangat menakutkan. Darah ki dan naga api bertabrakan dengan cara yang menggetarkan. Angin yang menakutkan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu. Kelompok orang yang tak terhitung jumlahnya buru-buru menemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang yang tak tertandingi di langit terlalu mengejutkan. Hati-hati.
Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Ini, bersama dengan penghalang api yang ditempatkan Xiao Yan pada awalnya, nyaris tidak berhasil memblokir angin yang menakutkan itu. Bang bang bang. Tubuh besar Xiao Yan dan Hun Tiandi setinggi ratusan ribu kaki di langit mundur beberapa langkah. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki hancur menjadi kekosongan hitam. Namun, mereka menyerbu ke depan segera setelah mereka mundur. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler tetapi itu adalah tabrakan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika makhluk setinggi 200.000 kaki itu bentrok secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi. Petir menyambar. Seolah-olah seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan dua makhluk besar itu jelas telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar di dataran tengah. Tanah terus bergetar. Garis retakan besar membentuk parit dalam yang membelah dataran tengah menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah getaran ini. Hanya sedikit riak yang bisa membunuh bahkan seorang elit Doseng. Gu Yuan dan yang lainnya menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali runtuh. Kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini berlanjut, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri dalam ketakutan. Pertempuran seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh. Suara gemuruh yang mengejutkan telah menyebar dari dataran tengah dan bergema di seluruh benua Doki. Beberapa ahli di luar dataran tengah juga telah mendeteksi getaran ini. Segera, mereka mulai menyerang ke arah dataran tengah. Namun, angin menakutkan yang datang bertiup ke arah mereka ketika mereka hendak melangkah ke area dataran tengah menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Semua ahli ini, yang tampak tenang sebelumnya, memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka berani masuk. Ledakan misterius api. Tabrakan lain yang sangat mengejutkan terjadi di langit yang jauh. Tangisan pelan, yang telah lama tertahan, tiba-tiba terdengar selama bentrokan itu. Segera setelah itu, badai api yang mengerikan menyapu. Sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Gu Yuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar itu jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya adalah Hun Tiandi. Dari kelihatannya, Xiao Yan telah menduduki kepala bagian atas di kepala ini pada bentrokan antara keduanya. Mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Doudi memang bukan pilihan terbaik. Xiao Yan telah memperoleh warisan Dewa Kuno. Selain itu, dia telah berlatih dengan susah payah di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun. Di sisi lain, Hun Tiandi hanya menghabiskan setengah tahun. Kegembiraan muncul di wajah Zukun saat dia berkata. Semua orang tersenyum dengan sangat gembira setelah mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga benar-benar menghilang. Bang! Dibandingkan dengan kelompok Gu Yuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga mengerti dengan jelas akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Tubuh besar di selokan yang dalam sekali lagi melayang ke langit sementara hati mereka panik. Yang pertama memandang Xiao Yan dengan cara yang agak menyedihkan. Hun Tiandi, sepertinya tubuh di darahmu tidak cocok dengan tubuh apiku. Xiao Yan perlahan menekan darah yang bergolak di dalam tubuhnya dan tertawa. Lagi pula, sepertinya kekuatanmu mulai habis. Ekspresi Hun Tiandi sangat suram. Dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah bertukar pukulan, dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah daripada Xiao Yan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu, tubuh Dou di Xiao Yan dibangun dari banyak api surgawi. Itu secara alami sangat kuat. Bahkan tubuh di darahnya sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan menjadi pihak yang kalah. Ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak akan biarkan terjadi. Jangan merayakan terlalu dini. Mata Hun Tiandi menyapu dataran tengah di bawah. Ekspresi buas melintas di antara mereka. Xiao Yan, awalnya, saya tidak berniat melakukan ini. Namun, Anda memintanya. Hari ini, aku akan menggunakan seluruh dataran tengah ini untuk menguburmu. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang padat terdengar. Cahaya darah terang melesat ke bawah dan akhirnya memasuki tanah. Selanjutnya, semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah mendarat di tanah. Banyak garis darah muncul seperti pembuluh darah di dataran tengah. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Melihat ke bawah dari atas,
dia bisa melihat bahwa cahaya darah menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Bang bang bang. Dataran tengah tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiao Yan merasa terkejut. Beberapa ratus ribu kaki cahaya darah besar ditembakkan dari berbagai tempat di dataran tengah menuju langit. Arah dari mana cahaya darah ini muncul, sepertinya itu adalah tempat di mana klan Hun telah menempatkan formasi penghilang kehidupan roh pemakan. Gu Yuan tiba-tiba berseru saat dia melihat titik-titik di mana cahaya darah naik. Jika posisi di mana formasi ini ditempatkan ditambahkan, Su Kun tampaknya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget, posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika ditambahkan. Arai besar seperti itu. Kelompok Yan Jin terkejut. Sebuah formasi yang mengelilingi seluruh dataran tengah. Apakah benar-benar ada seseorang yang bisa mencapai ini? Xiao Yan, klan Hunku telah bersiap selama 1000 tahun. Kami siap untuk skenario terburuk sekalipun. Kamu pasti akan mati hari ini. Cahaya darah menutupi dataran tengah. Mereka tersebar di langit yang luas. Itu berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Formasi ini diturunkan dari elit pertama Doudi dari klan Hun saya. Namanya adalah Slaughtering di Arai. Mata Hun Tiandi menatap Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin, mereka benar-benar elit Doudi yang sekarat dalam barisan ini selama era kuno. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah yang tertinggal di atasnya. Dia memang bisa mendeteksi jejak bahaya darinya. Mempersiapkan skenario terburuk, dalam segala hal yang kita lakukan. Inilah alasan mengapa klan Hun dapat bertahan hingga hari ini. Petik 2. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Bahkan mungkin bagi Anda untuk memprediksi situasi hari ini. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Formasi hebat ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Sayangnya, penglihatan Xiao Yan tidak cukup baik. Dia sebenarnya tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari formasi Devouring Spirit Eliminating Life. Xiao Yan, saya telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah puluhan juta warga keturunan. Kamu telah memenuhi kemampuanmu dengan mati dalam formasi ini. Setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke dalam formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Cahaya darah berkumpul dengan cepat. Akhirnya, itu berkumpul dan berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau darah tak berujung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Matahari yang cerah di langit telah redup saat bilah darah aneh ini muncul. Seluruh dunia secara bertahap menjadi gelap. Tampaknya bahkan matahari, bulan, dan awan pun takut dengan bilah darah aneh itu. Semua orang dari klan Hun, dengarkan. Tawarkan dirimu sebagai korban untuk pedang itu. Hun Tiandi tiba-tiba berteriak keras saat bilah darah muncul. Tentara klan Hun di kejauhan dengan cepat pecah dalam keributan. Setelah itu, ribuan ahli mengatupkan gigi mereka dan menembak ke depan. Bilah darah itu sangat aneh. Itu tidak memiliki gagang, cahaya darah yang tersisa di atasnya tampaknya bahkan mampu membelah dunia ini. Swoosh! Hun Tiandi memiliki ekspresi acuh tak acuh. Segel tangannya berubah dan bilah darahnya berkedip. Segera setelah itu, para ahli dari klan Hun puluhan ribu kaki jauhnya, yang telah bergegas ke depan, berakhir dengan kepala mereka meninggalkan tubuh mereka. Darah berceceran dan tubuh mereka cepat layu. Akhirnya, mereka berubah menjadi debu yang bertebaran di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli ini dari klan Hin, bilah darah aneh itu juga tampak semakin nyata. Xiao Yan, ini sudah berakhir. Mata Hun Tiandi menjadi gila saat menatap pedang aneh itu. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Tangisan pedang yang bersenandung segera dipancarkan saat darah esensi ini mendarat di bilah darah. Perasaan bahaya di hati Xiao Yan semakin padat saat suara pedang ini muncul. Seluruh tempat itu sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan semacam aura yang sangat menakutkan dari bilah darah yang aneh. Sangat mungkin serangan ini bisa melukai Xiao Yan dengan serius. Slaughtering di Ghost Blood Blade, legenda itu sebenarnya nyata. Ekspresi Gu Yuan menjadi sangat pucat saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali apa yang disebut pisau darah ini, tetapi dia ingat bahwa dia pernah membaca tentang banyak catatan tentang pedang darah hantu pembantaian ini dari buku-buku kuno. Benda ini benar-benar pernah membunuh seorang elit Doudi dan mengejutkan benua. Tidak disangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, mereka benar-benar dapat menyaksikan secara pribadi senjata sengit legendaris itu.
Ini buruk. Gutuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Ekspresinya seputih lembaran saat dia bergumam. Bab 1647, Pertarungan Dua Doudi, Bagian 3. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Jika dia tidak dapat menerimanya kali ini, kemungkinan dia akan benar-benar mati. Hun Tiandi, Anda mungkin siap tetapi saya juga. Xiao Yan menatap Hun Tiandi. Segel tangannya berubah. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya. Cahaya cemerlang yang terang ditembakkan. Akhirnya, itu membubung dengan angin. Itu benar-benar berubah menjadi persegi yang muncul di langit. Lapangan api, surgawi, Guyuan dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat benda yang agak familiar itu. Benda itu secara mengejutkan adalah alun-alun api surgawi yang dikeluarkan dari istana Dewa Kuno. Namun, api surgawi itu tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka hanyalah token. Mungkinkah Xiao Yan berencana mengandalkan ini untuk memblokir formasi Hun Tiandi? Alun-alun api surgawi melayang di langit. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di langit di atas alun-alun. Segel api cemerlang di alisnya tiba-tiba menari dengan intens. Fluktuasi pemikiran yang tak terlukiskan menyebar dari dalam segel api. Itu menyebar ke seluruh benua Doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Atas nama api semua api di dunia mendengarkan perintahku. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api brilian melonjak dari dalam tubuhnya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan tekanan bergema dengan cara yang luas dan perkasa di seluruh benua Doki. Peringkat 23 pada peringkat api surgawi, api kuning misterius, dalam posisi. Api brilian berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia muncul seperti kaisar dari semua api. Setelah teriakan ini terdengar, ledakan keras terdengar dari gunung yang berjarak 50.000 km dari dataran tengah. Api kuning tua menyembur keluar. Akhirnya, itu menjadi seperti bintang jatuh yang membelah langit. Itu menembus ruang. Dalam sekejap, itu sudah muncul di atas dataran tengah. Akhirnya, itu langsung mendarat di pilar batu di alun-alun api surgawi. Bang! Setelah api kuning tua ini melesat ke pilar batu, api kuning misterius yang muncul darinya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi tembakan pilar api ke arah langit. 20 detik di peringkat api surgawi. 10.000 api roh binatang, dalam posisi. 21 di peringkat api surgawi. Ke-19 di peringkat api surgawi, api inti teratai hijau, dalam posisi. Sebuah api hijau pucat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan dan dibebankan menuju pilar batu. Orang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terpana ketika mereka menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Setiap kali teriakan Xiao Yan terdengar, akan ada api surgawi yang menembus ruang dan tiba. Akhirnya, itu akan mematuhi perintahnya dan memasuki pilar batu. Penampilan itu seolah-olah Xiao Yan telah berubah menjadi kaisar dari semua api. Tak satu pun dari api ini berani menentangnya. Adegan spektakuler ini menyebabkan darah seseorang mendidih karena kegembiraan saat melihatnya. Bahwa semua perasaan kuat bahwa segala sesuatu di dunia mematuhi perintah seseorang menyebabkan seseorang merasakan rasa hormat dan kecemburuan yang tak tertandingi. Ketujuh di peringkat api surgawi, 9 api leluhur emas tenang, dalam posisi. Xiao Yan sekali lagi berteriak keras di langit. Tubuh Yan Jin tiba-tiba bergetar saat dia berdiri di bawah. Api emas terlepas dari tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan bergegas ke pilar batu. Beberapa api surgawi berikutnya mungkin memiliki pemiliknya masing-masing tetapi semuanya dengan mudah melarikan diri dari tubuh pemiliknya setelah dipanggil oleh Xiao Yan. Mereka kemudian ditembak ke pilar batu. Ketiga di peringkat api surgawi, api iblis pemurnian, dalam posisi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Little Yi juga bergegas keluar dari tubuhnya dan menembak ke pilar batu. Pilar api merah muda melesat ke langit. Pada saat ini, sudah ada 21 pilar api-api surgawi di alun-alun api surgawi. Aura dari mereka bisa digambarkan sebagai gempa bumi. Adegan ini juga menyebabkan Hun Tiandi sangat terkejut. Samar-samar dia bisa merasakan kegelisahan. Mata cemerlang Xiao Yan telah berbalik ke arah Hun Tiandi ketika api teratai iblis pemurni menembak ke pilar api. Segel tangannya berubah saat dia berteriak dengan suara dingin. Kedua di peringkat api surgawi, Nihility Devouring Flame, dalam posisi. Tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar saat tangisan itu terdengar. Nihility Devouring Flame, yang telah dilahapnya untuk waktu yang lama, sebenarnya sekali lagi menunjukkan jejak pemulihan. Bajingan, hati Hun Tiandi sedikit ngeri.
Dia bisa merasakan bahwa jika Xiaoyan benar-benar diizinkan untuk mengumpulkan semua api surgawi, serangan yang bisa dia lepaskan akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan Nihility Devouring Flame juga dipanggil oleh Xiaoyan. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya saat dia buru-buru memblokir kekuatan pemanggilan yang berasal dari dalam tubuh Xiaoyan. Kamu benar-benar telah melahap Nihility Devouring Flame. Betapa kejamnya. Sebuah kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendeteksi riak dari dalam tubuh Hun Tiandi. Dia segera tertawa dingin ketika dia tiba-tiba berteriak keras, "Nihility Devouring Flame, berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum bertindak?" Ledakan. Tangisan Xiaoyan baru saja terdengar saat tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar. Api berwarna hitam akhirnya pecah dari dalam tubuhnya. Akhirnya, dia dengan cepat keluar dari alun-alun Douqi dan berubah menjadi sosok manusia. Hun Tiandi, karena kamu ingin melahapku, aku pasti akan menyeretmu ke bawah bersamaku bahkan jika aku mati. Api pemakan Nihility muncul. Matanya ganas saat dia melihat Hun Tiandi. Tiba-tiba, dia menoleh. Mata ganas itu, yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan, menjadi sedikit aneh. Dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiaoyan. Flame di Xiaoyan? Haha, kamu memiliki kemampuan untuk memanggil semua api di dunia ini. Hari ini, aku akan menuruti perintahmu. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi jelek. Setelah itu, dia memasuki pilar batu terakhir di depan mata marah Hun Tiandi. Ledakan. Setelah Nihility Devouring Flame menembak ke pilar batu terakhir, pilar api hitam juga melesat ke langit. 22 pilar api perlahan bergeser. Akhirnya, mereka berkumpul di udara. Seorang penguasa kuno berwarna cemerlang benar-benar muncul pada titik di mana api bergabung. Api surgawi memperpanjang penguasa kuno. Mata Gu Yuan dan yang lainnya tiba-tiba menyusut setelah mereka melihat penguasa kuno dengan nyala api yang cemerlang. Suara mereka menjadi tajam karena shock. Pedang kuno perpanjang api surgawi yang legendaris itu sebenarnya telah muncul melalui ini. Sukun tumpul saat dia melihat adegan ini dan bergumam. Ini adalah objek misterius yang hanya ada pada zaman kuno. Sangat sedikit dari para ahli kuno yang pernah melihatnya sebelumnya. Persembahkan pengorbanan untuk pedang darah. Kejutan juga muncul di mata Hun Tiandi saat ini. Segera, dia berteriak dengan suara yang tajam. Kali ini, keributan pecah di tentara dari klan Hun setelah mendengar tangisannya. Hampir tidak ada orang yang terbang ke depan. Pengkhianat. Ekspresi brutal melintas di matanya setelah Hun Tiandi melihat pemandangan ini. Bilah darah memotong langit. Itu langsung menyerang tentara klan Hun. Cahaya darah menyala. Tak terhitung kepala terbang. Dalam sekejap mata, hanya 70 hingga 80% dari pasukan klan Hun yang tersisa. Semua yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka melihat Hun Tiandi. Wajah mereka benar-benar pucat. Bilah darah tampaknya telah menumbuhkan sepasang mata berwarna darah setelah menyerap darah segar dari begitu banyak ahli. Mata itu dipenuhi dengan aura dingin dan jahat yang tak ada habisnya saat mereka melihat dunia ini. Kamu bahkan rela membunuh anggota klanmu sendiri. Kata, binatang, memang deskripsi yang cocok untukmu. Ekspresi Xiaoyan sedingin es saat dia melihat aksi Hun Tiandi ini. Suaranya mengandung beberapa penghinaan. Orang seperti itu benar-benar terlalu tidak disukai. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak masalah. Jika saya menang hari ini, Nortiriti secara alami akan diperlihatkan oleh Anda di masa depan. Hun Tiandi tertawa liar ke arah langit. Dia tampak agak gila. Segera, seteguk darah esensi lainnya dimuntahkan. Dia meraih bilah darah dan ujung tajam yang tak tertandingi langsung memotong telapak tangannya. Darah mengalir dengan liar. Selanjutnya, mereka dengan cepat dilahap oleh bilah darah. Mati. Rambut darah Hun Tiandi berserakan. Ekspresinya ganas dan menakutkan. Kakinya melangkah melalui udara kosong dan bilah darah di tangannya membengkak tiba-tiba. Selanjutnya, tubuhnya langsung muncul di alun-alun api surgawi. Bilah darah berubah menjadi cahaya darah saat menembus ruang kosong. Itu menembak ke arah Xiaoyan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat dia melihat bilah darah, yang mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Dia dalam-dalam menghembuskan napas aura petir. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa kuno yang dibentuk oleh 22 api surgawi mendarat di tangannya. Dia mengambil langkah ke depan. Penguasa kuno api yang brilian memotong ruang.
Itu disertai dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya karena dengan kejam menebas ke cahaya darah. Dentang. Badai yang mengerikan menyapu dengan liar di atas langit. Penghalang pertahanan dari Sky Mansion Alliance dipotong hampir seketika. Semua orang di dalamnya dikirim terbang sejauh 10.000 kaki. Bahkan meteorit itu telah meledak menjadi debu di lokasi alam bintang. Angin yang menakutkan secara langsung memaksa alun-alun api surgawi mengambang di langit menuju tanah. Akhirnya, itu pecah dan membentuk lubang besar sedalam 50.000 kilometer di tanah. Mereka yang di udara, yang masih memiliki kemampuan untuk terbang, dengan cepat muncul di langit di sekitar lubang yang dalam. Mata mereka buru-buru melihat ke arah lubang yang dalam. Semua orang tahu bahwa pemenang akan ditentukan melalui pertarungan habis-habisan di antara keduanya. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun api surgawi. Dua sosok berlumuran darah yang menyedihkan naik ke kaki mereka. Kedua tubuh Doudi juga telah hancur selama bentrokan besar yang intens sebelumnya. Haha, Xiao Yan, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku hari ini, kamu masih tidak bisa membunuhku. Setelah saya pulih di masa depan, saya pasti akan membuat Anda membayar harga yang mahal. Petik 2. Hun Tiandi berjuang untuk bangun. Setelah itu, dia terhuyung-huyung saat dia naik ke udara. Gelombang perasaan lelah menyebar dari dalam tubuhnya. Matanya biadab saat dia melihat Xiao Yan di bawah dengan keengganan yang besar. A mendesis dan tertawa. Batuk. Xiao Yan batuk keras beberapa kali. Wajahnya pucat pasi. Darah dengan liar menyembur keluar dari mulutnya. Pertempuran sengit ini terlalu kejam. Namun, dia tidak boleh membiarkan potensi bahaya ini melarikan diri apapun yang terjadi. Jika tidak, bencana akan terus menimpa benua. Haha, kenapa aku membiarkanmu pergi? Xiao Yan menyeka darah di sudut mulutnya, senyum aneh muncul di wajahnya. Alun-alun api surgawi perlahan naik ke udara. Tiba-tiba, tubuh Xiao Yan mengungkapkan cahaya api yang cemerlang. Alun-alun tiba-tiba bergetar saat nyala api yang cemerlang ini muncul. Pilar batu berwarna cerah lainnya muncul di tengah alun-alun. Senyum muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia melihat pilar batu. Tubuhnya bergetar dan itu benar-benar mulai terbakar pada saat ini. Menyalakan tubuh Doudimu sendiri. Xiao Yan, kamu bunuh diri. Wajah Hun Tiandi langsung memucat karena shock setelah melihat aksi Xiao Yan ini. Jika yang terakhir adalah untuk menyalakan sendiri tubuh Doudinya sendiri, dia setidaknya akan membutuhkan beberapa ratus tahun atau lebih untuk sekali lagi memperbaiki dan membuatnya. Selain itu, mungkin juga dia akan gagal menyempurnakannya. Harganya cukup parah. Xiao Yan hanya tersenyum tenang di hadapan tangisan keras Hun Tiandi. Nyala api di tubuhnya menjadi semakin intens. Kepala Aliansi Flame dibenar. Tak terhitung jumlah orang di seluruh tempat tampaknya menyadari tindakan Xiao Yan mempertaruhkan nyawanya. Segera, lautan besar massa hitam mulai berlutut ke tanah. Tubuhku akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegelmu selamanya. Hun Tiandi, biarkan bencana benua ini berakhir. Tubuh Xiao Yan telah benar-benar berubah menjadi sekelompok api yang cemerlang. Api surgawi lainnya di alun-alun api surgawi sedikit meredup di hadapan kumpulan api ini. Mereka mengeluarkan suara bersenandung rendah, tampak seolah-olah mereka adalah bawahan yang telah bertemu kaisar mereka. Nyala api telah mengalir ke pilar batu terakhir setelah terbentuk. Segera, 23 pilar api berkumpul. Itu secara langsung membentuk susunan misterius yang tidak biasa di alun-alun api surgawi. Wajah Hun Tiandi berubah pucat saat dia melihat susunan api ini. Dia bisa merasakan aura kematian darinya. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Swoosh! Namun, alun-alun api surgawi yang besar menerobos ruang kosong dan muncul di bawahnya tepat saat tubuhnya ditarik. Formasi menyapu tempat itu dan menyedot Hun Tiandi ke dalamnya. Gemuruh. Persiapan 1000 tahun klan Hunku sebenarnya telah hancur di tanganmu. Xiao Yan, saya tidak mau menerima ini, tidak mau menerima ini. Formasi berubah menjadi berbagai benang api di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melilit tubuh Hun Tiandi. Yang terakhir dengan cepat meleleh setelah terjalin oleh benang api. Akhirnya, dia berubah menjadi sekelompok cahaya spiritual. Pada saat ini, raungan tajam Hun Tiandi juga bergemuruh di seluruh dunia. Benang api telah berubah menjadi kepompong besar saat gugus cahaya muncul. Akhirnya, perlahan-lahan mendarat di alun-alun api surgawi dan perlahan-lahan tenggelam jauh ke dalamnya. Banyak simbol api misterius melilit seluruh alun-alun seperti segel.
Individu yang tak terhitung jumlahnya di tanah melihat kepompong api yang sedang ditekan di alun-alun api surgawi. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Mereka akhirnya dibebaskan dari lebih dari setengah tahun hari kiamat seperti perasaan hari ini. Apakah itu berhasil? Gu Yuan dan yang lainnya memasang ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan alun-alun api surgawi melayang di langit dan mendengar sorakan yang menggetarkan di dataran tengah. Apakah mereka akhirnya menghentikan bencana ini? Kami telah berhasil. Sesaat kemudian, emosi terkejut di wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan liar. Gu Yuan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Suasana hati mereka melonjak. Akhirnya, mereka tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kali ini, tawa mereka benar-benar tanpa rasa takut. Xiao Yan, Sub Er dan Kailin di samping terkejut saat mereka melihat peringkat api surgawi. Sesaat kemudian, mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi seperti orang gila. Mereka berdua melihat banyak pilar api surgawi ketika mereka tiba di alun-alun. Mata mereka segera terfokus pada nyala api yang cemerlang di tengah. Namun, tidak ada seorang pun yang berdiri di sana seperti yang mereka perkirakan. Kedua wanita itu sepertinya disambar petir pada saat itu. Wajah cantik mereka memutih saat air mata tanpa sadar mengalir. Batuk. Batuk lemah tiba-tiba terdengar saat kedua wanita itu depresi dan putus asa. Cahaya api di pilar api bergerak dan sosok yang agak ilusi muncul di depan keduanya. Aku masih hidup. Hanya saja saya telah menghancurkan tubuh fisik saya. Yang perlu saya lakukan adalah membuat yang lain di masa depan. Xiao Yan pucat saat dia melihat kedua wanita itu dan berbicara dengan lemah. Dua sosok cantik menerkamnya setelah tawa Xiao Yan terdengar. Mereka dengan keras bertabrakan ke pelukannya. Jangan pergi dan menjadi pahlawan lagi lain kali, tidak ada yang tahu siapa yang menggerutu di tengah tangisan. Jika tidak, seluruh benua ini akan hancur. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan mengangguk, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Mata Xiao Yan melotot di tengah alun-alun api surgawi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Jiwa Doudi disegel di bawahnya. Dia akan secara bertahap disempurnakan oleh nyala api di dalam kegelapan. Pertarungan besar mungkin menyedihkan tapi untungnya dia muncul sebagai pemenang. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat dataran tengah, yang telah hancur hingga tertutup lubang. Perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan Xiao Yan sebelumnya, menyebar dari dalam jiwanya. Saya akhirnya bisa beristirahat. Xiao Yan memeluk kedua wanita di alun-alun api surgawi dan perlahan menutup matanya. Xiao Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Tampaknya hasil yang diperolehnya tidak buruk. Flame di Xiao Yan. Xiao Yan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Leluhur Xiao Xuan, aku telah membantumu menyelesaikan apa yang gagal kamu capai. Bab 1648, akhir juga awal akhir. Pertempuran yang tak tertandingi telah berakhir. Namun, itu telah meninggalkan dataran tengah yang rusak parah. Kemakmuran asli telah lenyap. Selain itu, seluruh dataran tengah telah dibagi menjadi dua. Jurang besar sedalam ratusan ribu kaki telah membelahnya menjadi dua bagian. Jurang besar dengan kedalaman ratusan ribu kaki ini akan dinamai Di Abyss di masa depan. Tidak ada yang bisa melupakan pertempuran yang menggemparkan hari itu. Dataran tengah telah menurun dalam kemakmuran. Untungnya, bencana itu juga berhenti. Pertempuran yang menentukan secara alami berakhir dengan pasukan aliansi yang menang setelah Hun Tiandi disegel. Meskipun banyak di klan Hun menjadi lebih kuat setelah Hun Tiandi maju ke Doudi, kebanyakan dari mereka telah digunakan oleh Hun Tiandi sebagai pengorbanan untuk pedang darah sebelum mereka bisa menampilkan kekuatan ini. Orang-orang yang tersisa agak sepi. Dihadapkan dengan dikejar oleh tentara aliansi. Mereka tidak melakukan banyak perlawanan sebelum menyerah. Segera setelah pertempuran besar berakhir, pasukan aliansi menyerbu alam Hun untuk pertama kalinya. Namun, adegan berkembang yang diharapkan tidak muncul. Setelah memasuki alam Hun, yang bisa mereka lihat hanyalah kemerahan yang cerah. Seluruh ruang dipenuhi dengan kematian. Hampir tidak ada jejak orang. Tentara aliansi menemukan kumpulan darah besar 100.000 kaki di tengah-tengah alam Hun. Darah di dalamnya sangat kental. Mayat dan tulang yang dikemas padat hadir di kolam darah. Hanya setelah melihat ini, pasukan aliansi mengerti mengapa alam Hun begitu kosong. Ini karena orang-orang di sini sepertinya telah dilemparkan ke dalam kolam darah ini. Hun Tiandi memang telah mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuannya.
Tipe orang ini menyebabkan hati seseorang menjadi dingin dan ketakutan. Semua orang merasa beruntung bahwa seseorang akhirnya bisa menaklukkan orang gila seperti itu. Beberapa orang yang tersisa di dalam Hope Realm juga dibawa pergi. Setelah itu, Gu Yuan dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menghancurkan tempat persembunyian tua klan Hope ini. Sejak saat itu, yang disebut klan Hun akan tidak ada lagi di dataran tengah. Di antara 8 klan kuno, hanya klan Gu, klan Yan dan klan Lei yang masih ada. Oh, tentu saja orang tidak boleh melupakan klan Xiao, yang garis keturunan Doudi telah diaktifkan sekali lagi karena Xiao Yan maju ke kelas Doudi. Garis keturunan yang disebut Doudi menguntungkan mereka yang darahnya paling dekat dengan Xiao Yan. Efek yang paling jelas secara alami dirasakan oleh putri Xiao Yan, Xiao Xiao. Dia langsung melonjak keras menuju kelas Dou Seng bintang 8 saat Xiao Yan mencapai kelas Doudi. Kecepatan itu menyebabkan seseorang menjadi pusing hanya dengan melihatnya. Meskipun Xiao Xiao memiliki bakat luar biasa, bakat ini belum sepenuhnya terungkap ketika dia langsung melompat menjadi ahli top di benua Doqi. Situasi ini menyebabkan orang-orang seperti Lei Ying dan Yan Jin, yang telah berlatih selama ribuan tahun, memiliki dorongan untuk muntah darah. Apakah ini manfaat yang dinikmati generasi pertama dari garis keturunan Doudi? Garis keturunan Doudi adalah hal yang tidak normal dan sesat. Kalau tidak, bagaimana mungkin mengandalkan kekuatan seseorang untuk merevitalisasi seluruh klan? Orang bisa membayangkan bahwa seluruh klan Xiao akan benar-benar menikmati manfaat yang dibawa oleh garis keturunan Doudi. Kekuatan mereka akan meningkat pesat di masa depan. Pada saat itu, hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke era yang kuat saat itu. Tentara aliansi secara alami dibubarkan setelah perang besar berakhir. Kecuali ada beberapa situasi unik, akan sangat sulit bagi perang besar yang mengerikan untuk terjadi di benua Doqi di masa depan. Ini karena benua saat ini memiliki ahli utama yang menjaga keseimbangan. Apidi, Xiao Yan. Sebuah nama yang telah bergema di setiap sudut benua Doqi dan dipuja oleh banyak orang. Di hati banyak orang, itu adalah keberadaan seperti dewa ilahi. Dia menjaga benua Doqi. Tentara aliansi dibubarkan. Namun, aliansi Sky Mansion masih ada. Apalagi, aliansi saat ini tidak lagi dipisahkan menjadi berbagai faksi dan sekte. Pada saat ini, mereka dengan jelas mengerti bahwa bisa eksis dalam aliansi ini adalah hal yang sangat mulia. Kemuliaan itu berasal dari orang yang berdiri di puncak benua Doqi. 2 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar yang menggemparkan itu. Dataran tengah sekali lagi menjadi makmur. Banyak sekte dan faksi muncul seperti tunas setelah hujan. Ini menyebabkan dataran tengah sekali lagi berkembang. Tentu saja, aliansi Sky Mansion tidak ikut campur dalam hal ini. Mereka mempertahankan posisi tertinggi mereka dan diam-diam mengamati perkembangan dan perubahan di dataran tengah. Tentu saja tidak ada faksi yang berani memprovokasi penguasa dataran tengah yang tidak perlu dipertanyakan lagi ini. Dengan bantuan kekuatan api surgawi, Xiao Yan hanya menggunakan 2 bulan untuk sekali lagi memperbaiki tubuh setelah menderita cedera dari pertempuran dengan Hun Tiandi. Untungnya, tidak ada sekuel yang tersisa. Selama 2 tahun ini, Xiao Yan, Sun Er dan Kai Lin menyelenggarakan pernikahan megah yang luar biasa. Pernikahan itu disaksikan oleh dunia dan individu yang tak terhitung jumlahnya, ini juga merupakan janji yang pernah diberikan Xiao Yan kepada kedua wanita itu. Segera setelah pernikahan, Xiao Yan sekali lagi mengembalikan posisi kepala aliansi Istana Langit kepada Yao Lao. Alasannya adalah bahwa aliansi Rumah Langit saat ini tidak lagi perlu didukung olehnya. Yao Lao tidak berdaya menghadapi tindakan Xiao Yan ini. Dia sadar bahwa anak kecil ini berencana menjadi bos lepas tangan. Namun, dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat dia memikirkan beban yang harus ditanggung Xiao Yan selama ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa sekali lagi mengambil alih sebagai kepala aliansi dan membantu Xiao Yan memikul beban ini. Xiao Yan hanya pergi dengan santai dan riang setelah dibebaskan dari beban ini. Dia bisa benar-benar riang di dunia ini. Waktu berlalu, musim semi berlalu dan musim gugur datang. Lebih dari setahun berlalu dengan tenang. 3 sosok duduk di dalam paviliun sekitar 5 km dari kota Beili di bagian timur dataran tengah. Mereka mengangkat mata mereka dan tampak sedikit bersemangat. Liu Qing, apakah dia akan datang? Seorang pria berpakaian abu-abu dengan ekspresi agak tajam duduk di paviliun. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Lin Yan,
Sudah bertahun-tahun tetapi kamu masih sangat tidak sabar. Seorang pria berpakaian hijau di sampingnya tersenyum tipis dan berbicara dengan cara yang hangat dan halus. Lin Xiuya, saya mendengar bahwa Anda telah mendirikan geng Ya di Clear Sky City. Liu Qing yang tinggi kekar tertawa. Dia saat ini adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Liu. Ada aura perkasa yang cukup besar di alisnya. Aku hanya bermain-main. Lin Xiuya tertawa. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dibandingkan dengan orang itu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pun. Haha, Lin Xiuya, ini sepertinya bukan sesuatu yang akan kau katakan. Tawa yang familiar terdengar di dalam paviliun tepat setelah Lin Xiuya berbicara. Segera setelah itu, sesosok muncul di dalam paviliun tanpa peringatan. Sosok itu mengenakan pakaian hitam. Itu Xiao Yan. Haha, kamu akhirnya tiba. Kegembiraan melonjak ke wajah ketiganya setelah mereka melihat Xiao Yan muncul. Mereka dengan cepat melangkah maju. Masing-masing dari mereka melemparkan pukulan di dada sosok itu. Hihi, aku sebenarnya telah meninju Flamedi. Ini sangat agung. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tertawa dengan santai setelah melihat teman-teman baik yang telah berpisah darinya selama bertahun-tahun. Dia meraih dengan tangannya. Beberapa pot anggur muncul di tangannya, berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kami tidak akan kembali sampai kami mabuk. Bagus, aku akan menemanimu hari ini. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Mereka begitu saja menerima pot anggur, mengangkat kepala mereka dan menuangkan anggur ke dalam mulut mereka. Keempatnya mabuk dengan gembira di dalam paviliun. Tawa mereka tampak sangat bebas dan tidak terkendali saat menyebar di dalam paviliun. Bulan naik melintasi langit. Lin Yan dan Liu Qing benar-benar mabuk. Mereka berbaring di tanah tanpa mempedulikan citra mereka. Tak satu pun dari mereka menggunakan douqi untuk memblokir alkohol. Mereka ingin sangat menikmati mabuk. Kemana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Wajah Lin Xiuya agak merah saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Saya telah bertahan begitu lama dan menjadi sedikit lelah. Xiao Yan tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya terang. Saya ingin kembali ke Kekaisaran Jiama. Anda dapat menuju ke aliansi Mansion Langit jika Anda memiliki masalah di masa depan. Saya sudah berbicara dengan mereka. Haha, latar belakang ini benar-benar sedikit mengejutkan. Sepertinya aku benar-benar telah membuat pilihan yang tepat untuk pergi ke Kekaisaran Jiama bersamamu saat itu. Haha, Sekte Bunga. Karena aliansi telah sepenuhnya berasimilasi, Sekte Bunga saat ini juga telah sepenuhnya bergabung ke dalam aliansi. Namun, beberapa tetua Sekte Bunga masih suka tinggal di tempat yang tenang ini. Sosok elegan berdiri di punggung gunung di Sekte Bunga. Jubah putih bulannya menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona, membuatnya tampak sangat memikat. Guru, seorang wanita berpakaian biru pucat berdiri di belakang sosok itu dengan lembut berteriak. Yanran, apakah ada sesuatu? Wanita berpakaian putih itu menoleh dan mengungkapkan wajah cantik yang mengandung penampilan yang elegan. Dia adalah Yun Yun. Nalna Yanran menghela nafas dalam hatinya saat melihat wajah cantik yang dipenuhi pesona. Ini, ada banyak ahli terkenal di benua Douqi dan para pemimpin dari berbagai faksi mengungkapkan cinta mereka kepada Yun Yun. Sayangnya, tidak satupun dari mereka berhasil membuat kemajuan. Hatinya jelas menyadari bahwa sangat sulit bagi sosok di dalam hati Yun Yun untuk menghilang. Ini meskipun sosok itu sudah menikah. Xiao Yan telah menyampaikan pesan, kata Nalan Yanran lembut. Yun Yun, yang telah setenang air, tiba-tiba berbalik setelah kata-kata Nalan Yanran terdengar. Reaksi ini menyebabkan yang terakhir sekali lagi tersenyum pahit. Apa? Suara Yun Yun tanpa sadar sedikit bergetar. Dia bertanya, apakah kamu bersedia untuk kembali ke Kekaisaran Jiama? Nalan Yanran tersenyum sedikit. Senyumnya sedikit masam. Yun Yun terkejut. Bagian belakang giginya menggigit bibirnya dengan kuat. Matanya yang cantik itu tiba-tiba menjadi sedikit lembab. Ada tempat di sana yang sangat dia rindukan. Tempat itu bukanlah gunung awan berkabut. Sebaliknya, itu adalah pegunungan Magical Beast. Kekaisaran Jiama, Kota Qingshan. Kota Qingshan saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih ramai dibandingkan saat itu. Dengan bantuan medan pegunungan Magical Beast, semakin banyak tentara bayaran mulai mendirikan kemah di sini. Alasan melakukan ini bukan hanya karena lebih mudah memasuki pegunungan Magical Beast tapi juga karena ada klinik di kota Qingshan. Klinik itu tidak besar. Namun, selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa,
itu mungkin untuk memungkinkan seseorang keluar dengan cara yang hidup. Tempat ini juga merupakan tempat yang paling dihormati oleh semua orang di kota Qingshan. Area di depan klinik selalu dipenuhi kerumunan yang berdesak-desakan. Beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang terluka sementara yang lain terluka yang diangkut dengan tergesa-gesa dari tempat lain. Namun, ada aturan ketat di tempat ini. Seseorang hanya bisa mengambil nomor dan antrian di tempat ini terlepas dari seberapa hebat status seseorang. Tentu saja, aturan yang agak arogan ini pada awalnya disambut dengan banyak tawa dingin dan penghinaan. Namun, setelah seorang ahli Dou Huang, yang melanggar aturan, mulai meleleh di depan mata semua orang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, semua orang akhirnya mengerti teknik mengerikan macam apa yang dimiliki wanita berpakaian putih, yang tampak sangat baik dan polos, telah. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada orang yang berani mengabaikan aturan tempat ini. Ada meja kayu sederhana, bersih dan teratur di dalam klinik. Di belakang meja kayu duduk tenang seorang wanita berpakaian putih. Sinar matahari menyebar dari atap dan menyinari wajahnya, yang memiliki senyum lembut. Adegan indah ini menyebabkan orang yang terluka yang duduk di depannya tercengang. Rebus obat menjadi cair setelah Anda kembali dan letakkan di luka Anda. Wanita berpakaian putih itu tersenyum lembut. Dia meletakkan tas obat dengan lembut di atas meja. Rambut hitamnya tercurah seperti air terjun, membuatnya tampak sangat murni dan memikat. Sikap itu menyebabkan orang-orang dengan aura berdarah di atas mereka membuat mereka merasa sedikit malu. Orang yang terluka mengambil tas obat dan pergi dengan cara yang kacau. Pikirannya terus mengungkapkan senyum hangat itu. Wanita seperti itu sangat lembut. Hanya dengan melihatnya menyebabkan semua iritasi di hatinya berkurang. Orang yang mengantri di belakang segera bersukacita setelah orang yang terluka di depan pergi. Namun, dia baru saja akan melangkah maju ketika sesosok tiba-tiba berjalan melewatinya dari samping dan duduk di kursi di depannya. Kamu mencari kematian. Semua orang tercengang sesaat setelah melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang memotong antrian. Setelah itu, mereka semua menjadi marah. Mereka melihat sosok itu dengan aura pembunuh. Apakah orang ini mencoba bunuh diri dengan menemukan masalah di sini? Silakan mengantri. Wanita berpakaian putih itu menggeser tubuhnya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia mengatur obat di samping. Suaranya lembut dan lembut, tampak seperti angin musim semi. Banyak orang di belakang diam-diam tertawa dingin setelah melihat reaksinya ini. Orang ini akan kurang beruntung jika dia tidak pergi. Namun, orang itu, yang duduk di kursi seperti bajingan, tiba-tiba tertawa saat mereka semua mengejek dengan dingin. Mengingat hubungan baik kami, saya pikir tidak perlu mengantri, kan? Bajingan ini, dia benar-benar berani menggodanya. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata ini yang sepertinya mengambil keuntungan darinya. Apakah orang ini benar-benar idiot? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa wanita yang tampaknya lemah ini adalah wanita biasa? Banyak pasang mata mulai merasa kasihan saat mereka menatap sosok itu. Beberapa orang bahkan menghela nafas pelan dan menggelengkan kepala. Tentu saja, ada banyak orang yang matanya dipenuhi amarah karena orang ini telah menyinggung peri yang tak tersentuh di dalam hati mereka. Sementara orang-orang ini bersiap untuk melihat tragedi terjadi, namun, tangan wanita berpakaian putih itu, yang telah menggeser kepalanya untuk mengatur obatnya, tiba-tiba gemetar. Dia terkejut sesaat sebelum wajahnya yang cantik buru-buru berbalik. Segera, wajah familiar tersenyum muncul di matanya. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Apakah kamu tidak takut kesepian dengan pergi sendirian? Pria berpakaian hitam itu tertawa pelan. Kata-katanya menyebabkan orang-orang yang marah di belakang tiba-tiba terkejut. Namun, pada saat mereka pulih, suara wanita berpakaian putih ini terdengar dengan cara yang cakep. Itu menyebabkan semua orang menjadi terpana, tampak seolah-olah mereka disambar petir. Kamu tidak mau menemaniku, jadi aku hanya bisa pergi sendiri. Pria berpakaian hitam itu mengusap kepalanya. Dia menatap mata cerdas yang agak redup dari wanita berpakaian putih itu. Setelah tersenyum pahit sejenak, dia akhirnya bertanya, bagaimana kalau ikut denganku untuk tinggal di kota Wutang? Wanita berpakaian putih menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ada uap air merah muncul di matanya yang cantik. Bibirnya mengandung lengkungan yang hangat dan lembut. Semua orang yang mengantri merasa hati mereka hancur setelah melihat reaksinya ini. Mereka segera merasakan keputusasaan. Ibu kota Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama.
Hari ini dianggap sebagai hari penting bagi Kekaisaran Jianan dan bahkan seluruh wilayah barat laut. Ini karena lelang 2 tahunan Yan Alliance akan diadakan di kota suci Jiama. Lelang itu sangat megah. Barang-barang yang dilelang juga berada di level puncak. Setiap kali pelelangan diadakan, itu tidak hanya akan menarik berbagai faksi dan ahli dari wilayah barat laut tetapi bahkan orang-orang dari daerah lain akan datang setelah mendengarnya. Lokasi pelelangan berada di tengah kota suci Jiamen. Tempat itu adalah tempat markas besar klan Mite-Er berada. Sosok manusia yang padat memenuhi area di bawah langit-langit kristal setinggi 1000 kaki. Suasana panas yang berapi-api telah membuat pelelangan dalam suasana yang tinggi. Tentu saja, alasan dari suasana panas ini bukan sepenuhnya karena barang-barang yang dilelang. Itu juga sangat terkait dengan seseorang. Itu adalah wanita mempesona yang mengenakan congsam merah. Gaun yang pas memperlihatkan lekuk tubuhnya yang dewasa dengan cara yang sangat jelas. Setiap kerutan dan senyumnya mengungkapkan aura dewasa. Tentu saja, meskipun mereka yang duduk memiliki keinginan terhadap wanita yang menggoda di atas panggung, mereka semua mengerti bahwa wanita ini bukanlah vas bunga yang indah. Alasan penting mengapa aliansi Yan bisa menjadi begitu kuat di wilayah barat laut adalah karena metode manajemennya. Properti di bawahnya tersebar di seluruh benua barat laut. Selain itu, jaringan informasinya juga dapat dengan jelas menyelidiki semua yang dilakukan seseorang. Meskipun wanita ini tidak memiliki bakat besar dalam hal pelatihan dan hanya mencapai kelas Do Huang dengan mengandalkan pil obat, ada banyak Do Zong elit di bawahnya yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk bekerja untuknya. Siapa yang berani menggambarkannya sebagai vas bunga, mengingat kemampuannya ini? Wanita ini memiliki julukan khusus di wilayah barat laut. Kaisar Wanita Emas. Selain itu, namanya adalah Mite-Er Yafei. Yafei memasang ekspresi malas saat dia berdiri di panggung lelang dan melihat orang-orang yang telah membayar harga berkali-kali lipat dari nilai objek untuk membelinya. Dia tanpa sadar tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengeluarkan gulungan berisi aura kuno dari cincin penyimpanannya. Suaranya yang mati rasa dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya. Metode Qi tingkat rendah kelas Tian, keterampilan guntur. Mulai tawaran, 3 miliar. Kata-katanya segera menimbulkan keributan di pelelangan. Mata banyak orang menjadi berapi-api. Namun, tidak ada yang tahu panas ini karena gulungan atau orangnya. Namun, metode Qi tingkat rendah kelas Tian jelas memiliki bobot yang besar di tempat ini. Oleh karena itu, banyak sekte dan faksi yang ingin mendapatkannya dan menunjukkan tanda-tanda akan memperjuangkannya. 3 miliar, bisakah itu sedikit lebih murah? Namun, penawaran akan dimulai ketika tawa tiba-tiba terdengar entah dari mana. Semua orang tercengang. Mereka tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Siapa yang begitu bodoh? Apakah dia berpikir bahwa ini adalah pasar? Mencoba menawar. Banyak pasang mata mengikuti suara itu dan bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di barisan depan. Seorang pemuda berpakaian hitam telah muncul di kursi yang awalnya kosong pada saat yang tidak diketahui. Yafei di atas panggung juga kaget karena suara yang tiba-tiba terdengar. Matanya yang cantik menoleh ke arah kursi. Metode Qi tingkat rendah kelas Tian yang sangat berharga mengeluarkan suara, bam, saat jatuh ke tanah setelah matanya menatap wajah yang dikenalnya yang tersenyum. 3 miliar dengan satu orang ditambahkan. Apakah ini bisa? Pemuda berpakaian hitam melihat godaan ekstrim ini, yang telah menjadi lebih dewasa dibandingkan saat itu, dan tertawa. Ekspresi banyak orang tenggelam setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa penjaga di pelelangan sudah dengan cepat mengepung orang itu sambil mengenakan wajah muram. Setelah itu, mereka bergerak lebih dekat ke pemuda berpakaian hitam itu. Mereka yakin bahwa orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Namun, saat semua orang bersiap untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan, Yafei di atas panggung menatap mata hitam jernih yang sebanding dengan saat itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Senyum mempesona yang langka muncul di wajahnya. Aku bisa mempertimbangkannya. Suaranya bergema di seluruh tempat lelang. Setelah itu, tempat lelang yang semula mendidih menjadi sunyi senyap. Para penjaga itu juga menghentikan langkah mereka. Wajah mereka kusam. Waktu berlalu. Itu tidak akan berhenti untuk siapapun. Tanpa disadari, lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak pertempuran dua di saat itu. Selama dekade ini ditambah waktu, banyak jenius baru telah muncul di benua Doqi. Ada aliran terus-menerus dari para ahli baru yang menunjukkan keunggulan mereka,
menambahkan beberapa kegembiraan ke benua ini. Api di Xiaoyan telah benar-benar memudar dari pandangan semua orang selama dekade ini ditambah waktu. Namun, berbagai legenda tentang dirinya terus menyebar. Mereka menjadi semakin dibesar-besarkan ketika mereka berpindah dari satu orang ke orang berikutnya. Hal ini menyebabkan dia sangat dihormati. Kekaisaran Jiama, Kota Wutang. Kota Wutang adalah situs suci di mata banyak warga di Kekaisaran Jiama. Ini karena tempat itu adalah markas besar klan Xiao. Klan Xiao telah menghasilkan banyak ahli selama tahun-tahun ini. Hampir tidak ada kelompok yang bisa menandinginya bahkan di seluruh benua Doki. Ada tawa anak kecil yang samar-samar dipancarkan dari manor yang berdiri di tengah kota Wutang. Jika pandangan seseorang melompati tembok tinggi, orang akan melihat beberapa anak berguling-guling dan bermain-main di dalam halaman. Tawa mereka terdengar terus-menerus. Seorang pemuda meletakkan tangannya seperti bantal di belakang kepalanya saat dia duduk di kursi batu di halaman. Ada rumput di mulutnya. Matanya tersenyum menikmati hangatnya sinar matahari. Di samping pemuda itu ada seorang wanita dengan pakaian hijau pucat. Tangannya yang panjang dan halus dengan terampil memotong buah. Setelah itu, dia dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut pemuda itu. Wanita itu hendak berdiri setelah melakukan ini ketika sebuah lengan memeluk pinggangnya yang sempit dan halus. Dia ditarik ke pelukannya sambil mengeluarkan tangisan yang indah. Setelah itu, pria itu dengan kejam membunuh wajah wanita itu, menyebabkannya menjadi merah padam. Lin Er dan yang lainnya masih ada. Wanita berpakaian hijau itu mencaci dengan cara yang indah dan malu. Tidak apa-apa jika mereka menonton. Kami sudah menjadi pasangan tua, Xiaoyan meringkuk mulutnya dan tertawa. Ayah, kamu menggertak ibu lagi. Aku akan memberitahu ibu Kailin. Seorang anak laki-laki yang bermartabat dan agak imut tiba-tiba muncul setelah suara Xiaoyan terdengar. Kedua tangannya diletakkan di pinggangnya saat dia berteriak keras. Bocah kecil, kamu benar-benar berani mengancam ayahmu. Pergi ke salah satu sudut dan mainkan. Xiaoyan memutar matanya. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Melihat ini, tubuh bocah itu segera memancarkan pilar cahaya Doki yang sangat kuat. Sayangnya, dia masih tertiup angin ketika angin bertiup. Akhirnya, dia mendarat dengan lembut ke tanah. Kamu, Sun Er tanpa sadar mengetuk Xiaoyan dan menegur saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dia mengangkat kedua matanya dan melihat ke langit. Senyum di wajahnya perlahan menghilang saat dia dengan lembut berkata, aku punya perasaan aneh selama periode waktu ini. Apa itu? Sun Er bertanya dengan suara terkejut. Sun Er, apakah kamu tahu mengapa elit Dodi di benua Doki akhirnya menghilang? Xiaoyan bertanya. Mengapa? Xiaoyan membalas pertanyaan itu dengan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mungkin, mereka telah meninggalkan benua Doki ini. Sebuah cahaya redup berkedip di mata Xiaoyan saat dia berkata dengan lembut. Itu tidak mungkin benar. Sun Er bergumam dengan terkejut. Perasaan itu menjadi semakin intens. Paling lama setengah tahun, aku mungkin akan mendapat jawaban. Xiaoyan memeluk Sun Er dan berkata. Sun Er mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Lengannya, yang terjalin di pinggang Xiaoyan tanpa sadar telah meningkatkan kekuatannya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ada menara batu yang menjulang tinggi di markas besar aliansi Mansion Langit di dataran tengah. Ada tak terhitung banyaknya ahli yang melayang di udara di sekitar menara batu. Mata mereka mengandung panas yang berapi-api saat mereka melihat ke atas menara batu. Seorang pemuda berpakaian hitam duduk diam di tempat itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang legendaris ini dalam satu dekade. Apidi, Xiaoyan. Apakah menurutmu Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya? Zukun memandang Xiaoyan sebelum menoleh dan bertanya pada Gu Yuan di samping. Ini, aku juga tidak tahu. Namun, tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa elit Dodi di benua Doki ini telah benar-benar menghilang. Tidak mudah membunuh seseorang pada level itu, Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Zukun menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit di hatinya. Jika itu benar, mereka akan benar-benar dianggap sebagai kabut di dalam sumur. Ketenangan di langit berlanjut selama setengah hari. Akhirnya, tiba-tiba membentuk gelombang fluktuasi misterius ketika matahari akan terbenam. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menahan napas. Mata mereka terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Riak menjadi semakin intens dengan aliran waktu. Pada akhirnya,
Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Pilar Qi yang tampaknya telah menembus dunia bangkit dari atas kepalanya. Akhirnya, itu melesat ke langit yang jauh di depan semua mata di dataran tengah. Ham-ham. Riak di langit menjadi sangat kuat saat pilar Qi ini melesat keluar. Sesaat kemudian, sebuah terowongan yang berisi cahaya redup tampaknya telah menembus batas ruang di pesawat ini dan muncul di depan banyak pasang mata. Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika terowongan itu muncul. Ekspresinya muram saat dia melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari dalam terowongan. Asal Qi, itu adalah origin Qi, yang telah menghilang dari benua Doqi. Itu juga hal yang penting untuk memungkinkan seseorang untuk maju menjadi Dou di elit. Seluruh dunia menjadi sunyi memiliki momen ini. Su Kun dan Gu Yuan melebarkan mulut mereka. Badai besar muncul di dalam hati mereka. Ketika terowongan itu muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka, yang tidak berkembang selama 1000 tahun, sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Teguk. Mata mereka sangat bersemangat saat mereka melihat terowongan cahaya. Denyut yang sangat intens muncul dari dalam jiwa mereka. Perasaan ini memberi tahu mereka bahwa jika mereka memasuki terowongan, mereka pasti akan mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Hah! Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Mata hitam gelap itu, yang telah tenang selama bertahun-tahun, sekali lagi mengungkapkan panas yang berapi-api. Darahnya yang semula didinginkan tampaknya mulai mendidih pada saat ini. Akhir memang juga awal. Senyum terangkat di sudut mulutnya. Mungkin ini juga akan menjadi awal yang berbeda. Tamat.